Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiyal wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, nikmat sehat walafiat, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul tanpa satu halangan apapun dan tidak kurang satupun. Sebelum memulai pidato ini, marilah kita haturkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada hentinya memberikan rizkinya kepada kita yang ada di sini, dan juga sholawat dan salam semoga akan terus tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, Ahmad Syafi'i Ma'arif atau yang akrab disapa Buya Syafi'i lahir di Nagari Calau, Sumpur Kudus, Minangkabau pada 31 Mei 1935. Sejak kecil, beliau memiliki tekad ingin sekolah hingga tinggi. Sekolah dasarnya ia selesaikan di dekat rumahnya dalam waktu singkat, yaitu hanya 5 tahun. Selain sekolah umum, beliau juga sekolah agama di Ibtidaiyah Muhammadiyah Kampung Sumpur, Sumatera Barat. Setelah itu, beliau tidak langsung melanjutkan pendidikannya, dikarenakan beban ekonomi yang ditanggung ayahnya, beliau tidak dapat meneruskan ke sekolahnya selama beberapa tahun. Beliau pada tahun 1950 baru meneruskan ke sekolah lanjutan Muhammadiyah di Sumatera Barat. Lulus dari sana, beliau hijrah ke Yogyakarta untuk meneruskan jenjang SMA. Tetapi beliau tidak diperkenankan karena pendidikan mu'aliminnya di Sumatera Barat tidak diakui. Akibatnya, beliau meneruskan kembali ke madrasah mu'alimin yang ada di Yogyakarta milik organisasi Muhammadiyah. Setelah lulus mu'alimin, pada usia 21 tahun, beliau diharuskan mengabdi di pendidikan yang dikelola organisasi Muhammadiyah dan dikirim ke Lombok Timur di Nusa Tenggara Barat untuk mengajar di sekolah Muhammadiyah. Setelah selesai pengabdiannya, beliau kembali ke Jawa untuk meneruskan ke perguruan tinggi di Universitas Cokro Aminoto, Surakarta. Dikarenakan kesibukan dan situasi politik pada saat itu, Syafi'i Ma'arif baru bisa menyelesaikannya pada usia 29 tahun dengan gelar sarjana muda atau BA. Setelah menggondol gelar sarjana muda, beliau mulai mengajar di Universitas Islam Yogyakarta. Bersamaan dengan itu, untuk meneruskan kesarjanaannya, beliau melanjutkan kuliahnya ke Institut Perguruan dan Ilmu Pendidikan atau IKIP Yogyakarta dalam bidang sejarah. Beliau terbilang pintar karena dalam waktu 2 tahun sukses meraih gelar sarjana penuh atau DRS. Beliau meneruskan ke jenjang master dan doktor ke Amerika Serikat. Kemudian beliau mengambil sejarah pada program master di Departemen Sejarah Ohio University dan Pemikiran Islam di Universitas Chicago, Amerika Serikat. Sukses di dunia akademisi, Buya Syafi'i tidak melupakan akan organisasi Muhammadiyah yang telah membimbingnya sejak kecil. Beliau pun aktif di organisasi pembaharuan Islam ini. Namanya semakin menasional pada awal lahirnya era reformasi, yaitu pada tahun 1998. Pada saat itu, beliau menggantikan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Amin Rais, yang terjun ke politis praktis dengan mendirikan Partai Amanat Nasional atau PAN. Ia didaulat meneruskan kepemimpinan Amin Rais pada tahun 1998 hingga pada tahun 2000. Dalam waktu 2 tahun, Buya Syafi'i berhasil membawa Muhammadiyah ke jalur hitahnya. Pada Muktamar Muhammadiyah, Muktamirin kembali meminta Syafi'i Ma'arif menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah pada tahun 2000 hingga tahun 2005. Setelah tidak menjadi orang nomor 1 di Muhammadiyah, beliau tetap konsen akan pembangunan Muhammadiyah, Islam, dan Indonesia. Beliau tetap memberikan masukan dan kritikan kepada sahabat dan kepada siapapun dengan tulus. Untuk menguatkan pemikiran-pemikiran pluralisme, toleransi, kebangsaan, keislaman, sosialnya, didirikan Lembaga Ma'arif Institute. Lembaga ini diisi oleh intelektual-intelektual muda dan yang memiliki kepedulian terhadap bangsa. Hadirin yang berbahagia,
Ahmad Syafi'i Ma'arif adalah sosok inspiratif yang lahir dari pendidikan Muhammadiyah. Beliau tidak patah semangat dalam mencari ilmu dan membagikan ilmu tersebut kepada sekitar. Sikap lain yang patut dicontoh dari beliau adalah walaupun tidak menjadi orang nomor satu di Muhammadiyah, beliau tetap maksimal dalam mengabdikan dirinya kepada Muhammadiyah. Dari kisah ini, saya ingin mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada orang lain untuk meneladani kisah-kisah kehidupan Ahmad Syafi'i Ma'arif, sang tokoh pemikir Islam yang lahir dari didikan Muhammadiyah. Demikianlah pidato singkat yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang digolongkan ke dalam golongan hamba yang pandai bersyukur dan menjadi manusia yang mutakin di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.